Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di kisah para nabi dan rasul episode Nabi Lut alaihi salam. Jadi, kalau kalian mau tahu kisah selengkapnya, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Nabi Lut adalah nabi ketujuh di antara 25 nabi dan rasul yang harus kita imani di dalam agama Islam. Nama Nabi Lut sendiri disebut sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Dan nama kaumnya, yaitu kaum Sodom, ini disebut sebanyak 10 kali di dalam Al-Quran. Kaum Sodom sendiri merupakan sekelompok orang yang dalam kehidupannya berperilaku menyimpang, seperti homoseksual dan lesbian. Kaum Sodom juga menjadi salah satu kaum yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Sodom sudah ada jauh sebelum agama Islam ada di bumi. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Lut. Kaum Sodom juga kaum penyuka sesama jenis pertama yang ada atau hidup di bumi. Nabi Lut lahir dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga Nabi Lut sangat hormat dan percaya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, walaupun tidak sedikit orang yang meremehkannya. Ayah Nabi Lut sendiri bernama Haran bin Tareh. Ayah Nabi Lut juga merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Dan ayah Nabi Lut memiliki saudara kembar yang bernama Nahor. Nabi Lut dan Nabi Ibrahim pernah menyiarkan agama dari Allah di Mesir. Bahkan mereka memiliki sebuah peternakan di sana. Karena begitu dekat, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sering mengembara jauh. Dan saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia diutus menjadi nabi untuk mendakwahi kaum Sodom. Jadi Nabi Lut harus menetap atau tinggal di sebuah daerah yang bernama Sadum atau Sodom yang terletak di Yordania, atau ada yang menyebut ini adalah perbatasan antara Yordania dan Palestina. Tetapi sesampainya di sana Nabi Lut sangat terkejut karena perilaku keji para penduduknya. Selain berperilaku keji, mereka juga melakukan perbuatan maksiat. Mereka hidup bebas, bahkan mereka tanpa malu melakukan hubungan seks sesama jenis di depan umum. Selain itu, kota Sodom juga dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan juga angka kriminalitasnya yang tinggi, seperti pencurian dan perampokan. Bahkan kabarnya jika ada seorang pengusaha dan musafir singgah di kota tersebut, maka para pengusaha dan para musafir tadi akan dirampok dan dicuri barang-barangnya oleh kaum Sodom. Dan di kota Sodom, Nabi Lut bertemu dengan seorang wanita yang bernama Waliah, yang pada akhirnya menjadi istrinya, dan mereka dikaruniai 2 orang putri yang bernama Raisa dan Zakhrata. Tetapi pernikahan mereka tidaklah mulus karena istri Nabi Lut sendiri adalah musuh dalam selimut karena selalu membocorkan rencana dakwah Nabi Lut kepada orang-orang. Hingga suatu ketika Nabi Lut menghampiri orang-orang di kota dan mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah. Tetapi kaum Sodom justru malah mencemoohnya
dan mengatakan Nabi Lut ini memiliki maksud terselubung. Nabi Lut segera membantahnya dan mengatakan bahwa hadiah saya adalah hadiah dari Allah. Nabi Lut juga berdakwah tentang homoseksualitas. Nabi Lut mengingatkan bahwa perilaku homoseksual dan lesbian ini adalah perilaku tidak bermoral. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak pernah bosan-bosan mengingatkan kepada kaumnya, bahkan mengatakan akan ada hukuman berat dari Allah SWT atas apa yang telah mereka lakukan atau yang mereka perbuat. Hingga kaum Sodom ini merasa jengah atau jengkel, dan kaum Sodom mengancam akan mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Tetapi Nabi Lut tidak pernah gentar sedikit pun. Nabi Lut tetap memberikan dakwah supaya mereka kembali ke jalan yang benar, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan tindak kriminal, dan harusnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian tahun berdakwah, ternyata tidak ada seorang pun kaum Sodom yang mengikuti ajaran Nabi Lut. Hanya Nabi Lut dan 2 orang putrinya saja yang taat dalam agama, sementara istrinya tetap dalam keadaan tidak beriman, dan mereka tetap saja melakukan maksiat dan tindak kejahatan. Hingga suatu ketika Nabi Lut berdoa supaya semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya karena tidak mau kembali ke jalan yang benar, dan dia memohon perlindungan untuk melawan kaum Sodom. Hingga datanglah 3 orang pemuda tampan. 3 pemuda tampan tadi adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia. Sebelum malaikat tadi datang ke rumah Nabi Lut, malaikat tersebut singgah ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, menyampaikan kabar bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah akan mendapatkan seorang putra yang kelak kita kenal dengan Nabi Ishak alaihi salam. Para malaikat juga mengatakan selain mereka tujuannya ke rumah Nabi Ibrahim, mereka juga diutus oleh Allah itu untuk memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Nabi Ibrahim yang mendengar azab yang akan diturunkan kepada kaum Nabi Lut merasa khawatir tentang keadaan Nabi Lut. Tetapi malaikat mengatakan bahwa Nabi Lut dan keluarganya akan selamat. Lalu setelah malaikat tadi dari rumah Nabi Ibrahim akhirnya menuju ke rumah Nabi Lut. Sesampai di rumah Nabi Lut sangat terkejut dan mulai khawatir, karena tentu saja 3 pemuda tampan ini akan memancing hawa nafsu kaum Sodom. Hingga Nabi Lut menyuruh tamu-tamu tersebut masuk dan mengunci mereka di rumah. Nabi Lut memberitahu kepada istrinya dan kedua putrinya supaya tidak memberitahukan kepada kaum Sodom bahwa ada tamu 3 orang pemuda tampan di rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata istri Nabi Lut justru memberitahu kepada kaum Sodom bahwa di rumahnya ada 3 orang pemuda yang sangat tampan, sehingga kaum Sodom mendatangi rumah Nabi Lut, dan istri Nabi Lut diberikan hadiah berupa emas dan perak karena sudah memberikan informasi tersebut. Kaum Sodom mulai datang ke rumah Nabi Lut dan ingin masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu Nabi Lut. Tetapi Nabi Lut tidak mengizinkan mereka masuk karena Nabi Lut tahu apa yang akan terjadi. Mereka justru hanya akan memuaskan hawa nafsu mereka. Nabi Lut juga menyuruh kaum Sodom ini pulang untuk kembali kepada istri-istrinya, karena
Mereka sudah menyalahi kodratnya. Allah menciptakan wanita dan pria ini supaya mereka bisa berpasang-pasangan dan melahirkan keturunan, bukannya malah melakukan hubungan sesama jenis. Tetapi apa yang dilakukan kaum Sodom? Mereka tidak mau pulang. Bahkan mereka mengepung rumah Nabi Lut. Hingga Nabi Lut menjadi khawatir dengan apa yang akan terjadi. Nabi Lut bahkan merasa dia tidak punya kekuatan untuk melawan kaum Sodom. Dan dia juga tidak punya saudara yang disegani di kaum Sodom. Sehingga para malaikat tadi akhirnya berkata kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah malaikat dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Nabi Lut yang mendengarnya tidak menyangka bahwa Allah begitu cepat mengabulkan doanya. Sehingga malaikat menyuruh Nabi Lut untuk membuka pintunya secara lebar-lebar. Nabi Lut tentu saja menaati apa yang diucapkan oleh malaikat. Dia lalu membuka pintunya lebar-lebar sehingga kaum Sodom tadi berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Tapi apa yang terjadi? Saat mereka masuk, seketika pandangan mereka hilang. Mereka tidak bisa melihat apapun karena mereka mendadak menjadi buta. Mereka bingung, mereka berbenturan satu sama lain. Lalu malaikat berkata kepada Nabi Lut supaya Nabi Lut meninggalkan daerah ini karena azab Allah akan datang sebentar lagi. Malaikat juga mengatakan bahwa Nabi Lut tidak boleh menengok kiri dan kanan, bahkan menengok ke belakang. Nabi Lut harus terus berjalan ke depan dan meninggalkan kota Sodom. Hingga di ujung malam Nabi Lut pergi bersama 2 orang putrinya dan istrinya yang berjalan di paling belakang. Tapi ada pendapat yang menyebut bahwa istrinya dari awal memang tidak diajak karena istrinya termasuk ke dalam golongan kaum Sodom, kaum yang tidak beriman, bahkan durhaka. Nabi Lut pergi dengan kedua putrinya dan istrinya berjalan di paling belakang. Nabi Lut berjalan secara tergesa-gesa dan tidak menoleh kiri kanan, selalu berjalan terus berharap cepat sampai di batasnya kota Sodom. Istrinya yang berjalan paling belakang selalu menengok ke belakang, selalu menengok ke belakang, seakan tidak percaya dengan azab yang akan terjadi. Sehingga istrinya ini memang terkena azab saat Nabi Lut sampai di batas kota Sodom di pagi hari. Tiba-tiba bumi bergoncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing bagai lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala arah. Hujan lebat disertai petir. Bahkan batu berhamburan sehingga tampak sangat mengerikan. Dan kaum Sodom ini tewas seketika karena azab tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Lut dan kedua putrinya kembali lagi ke kota Sodom dan memulai hari-hari baru dan terus menyampaikan dakwah supaya menyembah Allah, bertakwa serta beriman kepadanya. Setelah azab yang terjadi pada kota Sodom, tidak dijelaskan bagaimana kehidupan Nabi Lut karena hanya dibilang bahwa Nabi Lut memulai hari-hari yang baru. Dan diperkirakan umur Nabi Lut ini hanya sampai 80 tahun. Sejarah periode Nabi Lut sendiri terjadi pada tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Dan untuk makamnya Nabi Lut ini dipercaya berada di Bani Naim, Palestina. Makam tersebut berada di dalam sebuah masjid yang berada di tengah kota. Itulah cerita singkat tentang Nabi Lut dan kaum Sodom yang merupakan salah satu kaum yang sangat dibenci, yang menjadi kaum pertama penyuka sesama jenis yang hidup di muka bumi.
Saksikan kisah selanjutnya, yaitu Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai jumpa lagi kembali dengan kisah para nabi dan rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.